Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua, khususnya yang baru bergabung karena tadi kelas praktikum mungkin ada yang belum sempat hadir. Sekarang sudah bergabung di kelas teori tadi mungkin belum sempat hadir. Sekarang mungkin baru bergabung di kelas praktikum. Nah, hari ini kita akan mulai dengan kegiatan praktikum. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan harapan Anda semua punya perangkat ya, Anda semua punya peralatan. Kalau misalnya Anda bermasalah dengan peralatan untuk kegiatan praktikum, Anda bisa lapor ke kampus ya, supaya nanti Anda diizinkan untuk masuk pada hari-hari praktikum Anda dan menumpang menggunakan komputer yang ada di laboratorium ya, kalau Anda tidak punya dukungan perangkat sendiri. Jadi itu bisa kita lakukan. Jadi Anda minta izin dulu ke mungkin Ibu Sukma ya, Wakil Ketua kita. Kemudian nanti Anda minta izin untuk menggunakan komputer atau ke perpustakaan. Kalau di perpustakaan barangkali tidak perlu izin, langsung aja datang ke perpustakaan, ada komputer di sana yang bisa Anda gunakan. Cuman jumlahnya terbatas, jadi bergantian dengan yang lain. Apalagi dengan keharusan physical distancing, jumlahnya semakin terbatas karena Anda tidak bisa bersebelahan. Nah, kalau jumlah yang butuh dukungan seperti itu tidak banyak, itu bisa diizinkan. Ya, yang penting jangan satu kelas tiba-tiba muncul di sana untuk numpang lab. Ya, kalau memang Anda betul-betul tidak punya dukungan perangkat. Oke. Nah, hari ini kita akan mulai kegiatan praktikum, tapi saya mau ingatkan dulu untuk ada tamu. Saya ingatkan dulu yang ingat gambar ini ya, ini planning kita dalam paket Web Dev 201 ya, Web Developer 201. Kita belajar bagaimana membangun web di sisi front end dan bagaimana membangun web di sisi back end. Istilah back end itu istilah back end itu server side, istilah front end itu adalah site ya. Jadi di mata kuliah desain web kita lebih banyak bermain di front end ya, di client side, dan di mata kuliah pemrograman web kita lebih banyak di back end, di server side. Jadi kalau istilah back end itu berarti dia pengembangan di sisi server ya, server side ya, dan istilah front end itu berarti pengembangan di sisi client side. Oke. Nah, target kita adalah kita berharap bisa membangun satu web project ya, dari sisi front end maupun dari sisi back end ya, sehingga nanti ketemunya dalam proses kita akan berjalan seperti ini, sehingga nanti ketemunya di ujung ketika sudah masuk ke project itu mengconnect. Untuk pemrogramannya, perjalanan kita mesti mulai dari server side. Kenapa? Karena Anda mengenal HTML di desain, kita langsung mau belajar pemrograman client side ya. Kalau kita mau langsung bikin pemrograman client side, mungkin Anda belum kenal
Anda belum kenal, baru mau belajar HTML, kemudian baru mau belajar CSS, ya, CSS. Nah, setelah nanti Anda sudah terbiasa menggunakan HTML, CSS, dan template, barulah kita akan connect dengan pemrograman front end, pemrograman client side. Ada bahasa JavaScript di sana. Nah, sambil menunggu Anda belajar HTML, CSS, web style, ya, maka kita belajar pemrograman di sisi server dulu. Ya, nanti setelah Anda sudah lengkap pengetahuannya tentang desain, baru kita masuk dengan pemrograman front end-nya. Oke? Jadi mulai hari ini kita belajar pemrograman back end-nya dulu, pemrograman pemrograman server side. Saya tuliskan di chat ya. Front end sama dengan client side, dan back end sama dengan server side. Oke, jadi kita akan terbiasa menggunakan istilah front end, back end, ya, di mana front end itu berarti kita menangani sisi client, sisi browser, ya, client side scripting, ya, dan back end artinya kita menangani sisi server side programming atau server side scripting. Oke? Nah, kenapa kita mulai dengan server? Karena kalau kita menunggu front end, Anda perlu proses untuk belajar HTML, CSS, dan web styling. Ya, setelah itu baru kita masuk ke pemrograman front end-nya, pemrograman client side-nya. Oke, jadi hari ini kita akan mulai dengan server side. Anda sudah tahu, ya, sudah paham tentang konteks client, server, request, dan respon. Ingat lagi itu. Ya, nah, karena kita akan belajar untuk membangun aplikasi, membuat program di sisi server. Ya, karena kita akan belajar untuk membuat program di sisi server, maka kita mesti siap dengan servernya dulu. Ya, kita mesti siap dengan servernya dulu. Jadi untuk bisa membangun program, membuat web menggunakan programming di sisi server, maka kita butuh apa yang disebut dengan web server. Ya, web server sudah kita bahas di kuliah yang satu, ya, di desain web. Tapi saya ulangi sedikit di sini. Kegunaan web server adalah menyimpan dokumen web hosting, ya, listen ke jaringan dan port. Jadi server itu utamanya dia adalah melakukan listening, ya, mendengarkan request. Ingat, client, server, request dan respon. Ya, client mengirimkan request dan server mengirimkan respon. Selalu seperti itu. Nah, jadi server harus ready, harus siap untuk listen ke jaringan, ya, mendengarkan kalau ada request dari klien. Itu tugasnya server. Server itu software, ya. Jadi kalau Anda belajar jaringan komputer, Anda kenal di sana server. Jadi jangan bayangkan server itu sebuah mesin raksasa. Tidak selalu seperti itu, ya. Nanti Anda lihat bahwa di laptopmu sendiri, di komputermu sendiri itu bisa punya server, ya, namanya virtual server. Oke, kemudian tugasnya adalah memberi respon terhadap request. Jadi ketika dia mendengarkan ada request, maka tugas berikutnya adalah respon terhadap request itu. Ya, kalau misalnya requestnya tidak bisa dipenuhi, dia tetap akan memberi respon. Ya, tapi responnya mungkin 404 tidak ditemukan, 500 tidak ada data, atau 500 itu error.
ya, itu. Nah, tetap ada respon, apakah error, apakah tidak ada file, tetap dia ngasih respon. Oke, lalu ini mengeksekusi script server side. Jadi kalau ada di dalam request itu ternyata dokumen web yang diminta itu mengandung program, mengandung script, ya, bahasa yang dikenali oleh server, maka dia akan mengeksekusi dulu, ya. Server akan mengeksekusi dulu, baru kemudian dikirim ke sisi klien. Oke, itu web server. Jadi kalau hari ini kita mau belajar tentang pemrograman di sisi server, maka kita harus menyiapkan servernya dulu. Ya, kita harus menyiapkan servernya dulu. Kenapa? Karena inilah yang akan mengeksekusi script di sisi server. Oke? Nah, server itu ada berapa tier istilahnya, ada berapa tumpukan, ya. Server itu bukan cuman servernya sendiri yang tugasnya untuk menyimpan dokumen, untuk apa, mendengarkan atau listening, kemudian apa tadi, mengirimkan respon, ya. Nah, untuk mengeksekusi mengeksekusi programnya, mengeksekusi script program server side, itu dia butuh yang diistilahkan sebagai application engine, ya. Jadi kalau dia cuma server webnya sendiri, itu belum tentu bisa mengeksekusi program server side. Loh, kok bisa? Katanya tadi server side, server itu mengeksekusi. Ya, persoalannya adalah program atau bahasa pemrograman yang dikembangkan untuk server web itu banyak, ya. Sementara pengembang atau developer atau pembuat web server itu tidak membuat sendiri engine untuk menerjemahkan bahasa pemrograman, dan mereka tidak memilih bahasa pemrograman mana yang mereka support, ya. Maka interpreter untuk bahasa pemrograman itu bukan milik server, itu adalah modul tambahan, itu adalah stack tambahan. Jadi application engine, ya, interpreter yang akan mengeksekusi program itu tergantung dari bahasa program yang digunakan, ya, dan dia ditempelkan pada server side. Jadi kalau misalnya Anda install Apache, ya, sebagai aplikasi server Anda, sebagai web server Anda, Apache itu belum tentu bisa menjalankan bahasa pemrograman server side. Nanti kalau dia sudah ditambahkan application engine, misalnya ditambahkan modul PHP, modul PHP di dalamnya, ya, maka Apache bisa mengeksekusi PHP. Kalau kita tambahkan modul Java di dalamnya, maka Apache akan bisa mengeksekusi Java. Kalau ditambahkan modul Python di dalamnya, maka Apache akan mengeksekusi Python. Gitu, ya. Kenapa? Karena bahasa pemrograman untuk web itu banyak, ya. Bahasa pemrograman di sisi server itu banyak. Jadi tidak mungkin developer servernya sendiri membangun application engine, ya. Jadi mereka ini istilahnya outsourcing gitu, ya. Kalau misalnya Apache gitu install Python, ya, di dalamnya ada Python, Apache atau Nginx misalnya sudah menyediakan di dalamnya Python, berarti kalau orang pakai server dia harus pakai Python, ya kan?
Atau kalau dia Apache itu mengembangkan PHP, artinya kalau orang pakai Apache, maka orang harus pakai PHP. Padahal kebutuhan orang kan beda-beda. Ya, kebutuhan servernya, oke, ada pilihan Apache, Nginx yang pakai komputernya atau mesinnya pakai Microsoft, pakai Windows misalnya, sistem operasinya Windows, bisa pakai Microsoft IIS, ya. Lightspeed ini web server yang ringan, bisa di Windows, ya. Nginx, Apache, orang bisa milih web server, ya. Nah, kemudian orang juga bisa milih application engine-nya mau apa. Misalnya kalau misalnya kita bikin web server, bikin aplikasi, ya kita bikin aplikasi, tapi karena kita lebih paham, lebih kuasai Java, maka di server kita pasangi modul Java, ya. Entah server kita apa, Nginx, Microsoft IIS atau Lightspeed, kita bisa pasangi application engine apapun. Jadi fleksibel kan? Ya, fleksibel. Seandainya kalau Apache hanya mengakomodasi PHP, maka programmer-programmer Java tidak akan ada yang pakai Apache. Kenapa? Dia hanya support PHP. Makanya dibuat lepas. Ya, makanya dibuat lepas. Apache servernya, kemudian nanti application engine-nya apa? Mau pakai bahasa apa? Python, Java, PHP, atau bahasa yang baru namanya Go language. Ya, oke? Okay? Nah, dalam kuliah kita akan menggunakan servernya, nanti kita bisa pilih mau Apache, mau Nginx boleh, ya. Tapi mungkin yang gampang itu Apache aja dulu, ya. Walaupun Nginx itu sebenarnya lebih ringan, ya. Nginx itu lebih ringan. Kalau Apache itu ketika terinstall dia butuh kalau ketika running dia makan RAM sampai 200 mega. Tapi kalau Nginx dia bisa makan RAM hanya sekitar 4 mega. Ya, 4 megabyte. Jadi sebenarnya Nginx itu ringan. Nah, kita mau pakai Apache, mau pakai Nginx nanti, ya. Tapi apapun servernya, pada umumnya mereka mensupport apapun bahasa pemrogramannya, server side programmingnya, ya. Jadi nanti kita misalnya mau belajar Python, belajar Java, Go language, itu hampir semua saya sudah support. Nah, Python itu kalau misalnya kita ingat kemarin belajar visualisasi, ya, data science, ya kan, machine learning, itu aplikasi menggunakan Python bisa cocok, ya. Tapi untuk praktikum kita, untuk aktivitas belajar kita di semester ini, server side scripting kita menggunakan bahasa PHP. Oke? Nah, kemudian database juga tidak digandengkan dengan server, jadi dia juga lepas. Ya, ya sama situasinya. Kalau misalnya orang menggunakan Apache dan ternyata Apache itu hanya mensupport Oracle misalnya, ya, maka bisa jadi orang yang nggak pakai Oracle nggak akan pakai Apache, ya kan? Jadi sengaja dibuat terbuka, ya. Maka apapun servernya kita bisa memilih apa database-nya, ya. Nah, dalam praktikum kita, database servernya kita akan gunakan MySQL. Oke? Nah, bagaimana kalau kita mau membangun server? Ini udah pernah kita bahas sebenarnya, jadi cuma refreshing aja, ya. Server itu pertama dia harus punya storage, ya. Dia harus punya storage. Tunggu sebentar ya.
Oke. Nah, persyaratan web server, satu, dia harus punya storage, ya, harus punya ruang penyimpanan. Kemudian dia harus online 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Waduh, ya, itu langsung mikir kuota kan? Ya, satu. Dua, yang ketiga, public IP. Jadi dia harus bisa dikenali di seluruh jagat internet. Ya, buka kembali pelajaran jaringan komputernya tentang public IP address dan private IP address. Oke. Nah, kemudian CPU-nya dan RAM-nya itu harus bisa melayani persistent connection. Apa itu persistent connection? Bukan persisten sebenarnya, bukan persisten, sorry, salah istilah. Koneksi yang bersamaan, concurrence, ya, dikenali, ya. Tapi arsitektur web itu bukan itu, ya. Ada teknik untuk membuat dia persisten, tapi tetap sekali request sekali respon, tidak persisten, ya. Sorry, yang saya maksud di sini concurrent. Concurrent itu artinya dia bisa menangani request bersamaan, ya. Berapa banyak request sekaligus dalam sebenarnya tidak bersamaan, itu ada selisih milidetik, ya, tidak ada yang dikerjakan bersamaan. Di komputer itu tidak ada yang dikerjakan bersamaan, hanya karena proses kemampuan CPU dan memorinya sehingga dia bisa menyelesaikan satu tugas dengan begitu cepat dalam hitungan milidetik sehingga kita melihatnya seolah-olah bersamaan, ya kan? Tapi sebenarnya dia tidak bersamaan. Ada dalam milidetik prosesnya bisa selesai. Nah, tergantung dari kecepatan CPU-nya. Dalam satu detik dia bisa melayani berapa banyak proses. Oke? Nah, enaknya web itu CPU-nya ringan sebenarnya kalau klien kita nggak banyak, ya. Kalaupun kliennya sampai 1000 misalnya, itu satu kali eksekusi request dan responnya itu hanya butuh 0,00 sekian milidetik. Jadi kira-kira 1 detik kalau prosesnya ringan, ya, itu bisa sampai ratusan ribu respon sebenarnya, ya. Apalagi kalau prosesnya cepat kemudian multi core, ya kan? Nah, kemudian harus secure, harus aman. Ingat, karena di sana ada data yang sifatnya global milik banyak orang. Ya, kalau misalnya dia sampai dijebol atau kemasukan, itu berarti resiko ada di semua penggunanya. Oke? Nah, apakah kita sanggup membangun ini? Ada solusi. Bisa shared hosting, bisa cloud hosting, bisa VPS, Virtual Private Server, bisa dedicated server. Dedicated server kita punya mesin sendiri, kita online-kan sendiri 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita manage sendiri. Ya, kalau perusahaan besar dia bisa bayar orang, network engineer dia gaji, security engineer dia gaji, network administrator dia gaji, ya. Itu bisa menyelenggarakan dedicated server, ya. Itu. Tapi kalau kita mungkin paling mungkin adalah numpang. Pak, masa kita mau apa lagi namanya? Kita mau apa istilahnya? Kita mau praktikum, mesti beli server. Betul. Ya. Yang saya cerita ini kalau kita membangun web untuk melayani klien, melayani user. Ya. Maka kita harus sedia server hosting. Tapi kalau kita mau develop, kita mau belajar pakai belajar, testing, ya, jangankan untuk belajar, untuk mendevelop juga kita belum perlu hosting, belum perlu server yang online, ya. Kita bangun di komputer lokal kita dulu, ya. Kita bangun, kita tes, ya, lihat tampilannya, lihat hasilnya di komputer lokal kita. Baru kemudian kalau sudah oke, baru kita hosting, ya.
Nah, contoh Siska misalnya. Siska itu ketika ada komplain, ada informasi dari kamu, dari kalian, atau dari teman dosen yang lain, Pak, ini ada error di Siska begini. Nah, errornya saya lihat, kemudian saya simulasikan di errornya saya saya simulasi di komputer lokal saya. Jadi saya bukan kutak-atik Siska yang sudah online, ya. Saya sebentar ya. Sorry, saya lanjut. Ya, kalau kita tadi sampai mana? Tadi sampai mana ya? Saya bahas apa ya? Oh, kalau ada gangguan di Siska, saya kutak-atik di komputer lokal saya. Ya, kutak-atik di komputer lokal saya. Kalau misalnya di server muncul error ini, saya tes di saya akan ketemu error itu, kemudian saya perbaiki, lalu saya tes lagi sampai tidak ada error, baru kemudian saya hosting. Saya upload ke server mengganti program yang tadinya error. Nah, berarti kita butuh komputer di sisi kita. Kita butuh server di sisi komputer kita, ya, di lokal kita. Untuk apa? Untuk satu, belajar, dua, develop, ya, membangun coding, tiga, testing, ya. Lalu kemudian kalau jalan kita testing, kita biarkan kita kirim ke server yang online. Itu tugas dari web developer. Jadi kalau Anda jadi web developer, apalagi back-end, Anda harus punya virtual host. Ya. Nah, bagaimana kita membuat virtual host? Cara yang gampang adalah kita membangun virtual web server dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Salah satunya saja SAM. Mungkin ada yang pernah pakai SAM. Ya, mungkin di mata kuliahmu yang lain sudah pernah pakai SAM. Ya, ini merek ya, SAM, LAM, WAM. Ada yang pernah pakai ini? Ada yang pernah pakai salah satunya? SAM, LAM, WAM. SAM pernah, SAM, oke, ya. Nah, apa sebenarnya ini? Ya, apa sebenarnya ini? Lihat, ada apa samanya ini? SAM, LAM, WAM, apa samanya? Apa yang sama di antara mereka? Hmm? Bukan? Nggak ada, dari namanya aja. Dari namanya aja lihat. SAM, LAM, WAM. Apa sih itu? Beatrice bilang M dan P. AMP. Ya, AMP-nya sama. Apa itu AMP? Kita mundur. Kita mundur ke sini. Ya, apa itu AMP? AMP adalah A untuk Apache, M untuk MySQL, dan P untuk PHP. Sudah ada yang tahu itu? Mungkin sudah tahu? Ya, jadi AMP itu singkatan dari Apache, MySQL, dan PHP. Artinya, kalau kita membangun web server virtual di komputer kita,
menggunakan aplikasi-aplikasi SAM, LAMP, atau WAMP tadi, itu berarti kita menginstall server web bernama Apache, server database bernama MySQL, dan application engine PHP. Oke? Ya, ini SAM, LAMP, dan WAMP. Adapun tambahannya ya tergantung yang punya branding. Ya, kalau misalnya saya mau bikin juga package, ya, saya mau paketkan juga Apache MySQL dengan PHP, saya paketkan sendiri, terus saya kasih nama SAMP, ya, S-nya adalah Sofyan misalnya, atau Sofyan Taif jadi Stamp, kan bisa kan? Ya, itu hanya brandingnya saja. Stamp, wah boleh nih, saya bikin apa? Saya packaging Apache MySQL sama PHP, terus saya kasih nama Stamp, ya. Jadi SAMP itu adalah SAM atau LAMP atau WAMP itu adalah aplikasi utility, ya, yang membantu kita untuk menginstalasi server web bernama Apache, ya, server database bernama MySQL, dan application engine PHP. Ya, jangan seperti apa seniormu yang lalu-lalu ketika ditanya apa server databasemu yang kau pakai. Ini ujian skripsi. Ya, apa server database yang kau pakai? Jawabannya SAMP. Aduh. Ya, mungkin waktu dia belajar database, dia dikenalkan dengan SAMP. Ya, padahal kita bisa install database server sendiri, kita bisa install MySQL server itu sendiri tanpa menggunakan SAMP. Ya, tapi karena waktu dia belajar dikasih contoh untuk bikin MySQL, untuk instalasi MySQL lebih gampang pakai SAMP. Jadi dia anggap bahwa SAMP itu adalah server database. Ya, sekarang saya sudah ingatkan ya bahwa SAMP, LAMP, dan WAMP itu hanya paket instalasi. Ya, yang ketika dipasang dia akan melakukan instalasi 3 server. Web server Apache, database server MySQL, dan PHP server, PHP App Engine, ya, application engine PHP, compiler, ya, interpreter, pemrograman. Oke, jadi kalau Anda di ujian atau ditanya servermu apa, jangan jawab SAM, ya, jangan jawab WAMP. Oke, ditanya web servermu apa, jawabannya adalah Apache. Karena Anda installnya pakai SAM, WAMP, atau LAMP. Database servermu apa? Ya tetap MySQL. Nih. Ups. Ya, ini nih. Database server ini. App Engine ini. Database server ini. Web server ini. Nah, software yang saya sebutkan itu hanya membantu menginstalasi 3 stack ini. Apache, MySQL, dan PHP. Jelas ya? Jelas ya? Nanti ketemu di ujian skripsi terus jawabanmu seperti seniormu yang saya ceritakan tadi, itu auto tidak lulus kalau ketemu saya. Oke? Nah, ada masalah sih sebenarnya dengan ini. Ya, bukan tidak boleh. Saya dulu juga saya pakai ini. Ya, bahkan kalau Anda misalnya di kampus terus mengakses books Karisma ACID, itu server masih pakai Apache dan Anda ada yang MySQL-nya, Anda ada database-nya. Itu pakai server Apache yang saya install lewat SAM. Jadi di komputer saya, di meja saya, itu saya install SAM, sehingga ada server Apache-nya, ada MySQL-nya,
Ya, lalu saya bikinkan virtual host namanya Books Karisma ACID, maka Anda bisa mengakses. Makanya dia hanya bisa diakses di dalam kampus. Ya, karena dia hanya sebuah virtual host. Oke? Nah, tapi ada situasi di lapangan ya yang mengharuskan kita atau tidak menganjurkan kita menggunakan SAM, LAM atau WAM ini. Ya, apa situasinya? Begini, kalau kita membangun aplikasi, ya, kalau kita membangun aplikasi web, maka kita akan melakukannya dalam 3 tahap. Pertama, kita development. Kedua, kita testing. Ya, setelah selesai kita tes. Kalau sudah tes, baru kita production. Yang disebut production itu berarti dia sudah online. Ya, sudah bisa diakses oleh publik, sudah bisa diakses oleh pengguna atau user. Ya, contoh Siska. Ya, Siska itu yang saya kutak-katik itu adalah server development. Ya, yang dieksekusi, yang Anda akses ketika ngisi KRS itu adalah server production. Ada bayangan? Ya. Nah, saya kebetulan tidak bikin server khusus untuk testing, walaupun sebenarnya itu juga perlu. Ya, testing ini sistemnya online. Kalau ini boleh lokal, boleh di komputer kita. Kalau ini harus online untuk ngetes. Jadi kalau misalnya Siska Karisma ACID, saya bikin Siska test misalnya, Siska _test misalnya untuk testing. Jadi saya bisa undang orang lain untuk tes dulu ini aplikasi di server testingnya. Ya, kalau sudah oke, baru saya pindahkan ke production. Ketika ada error, saya tidak kutak-katik yang di production, saya kutak-katik yang di development. Saya tes lagi, kebetulan kalau Siska saya nggak pakai ini, saya nggak pakai file ini, saya pakai ini dan ini. Ya, nah ketika ada error, ada laporan error, saya kutak-katik di sini, coba di sini, saya tes di sini. Ya, ketika sudah fix, sudah yakin bahwa ini sudah selesai, baru saya copy, saya running di production. Ini proses membangun web application. Bukan cuma web application, semua aplikasi sekarang harus melalui proses ini. Nah, terus problemnya apa, Pak? Problemnya, production Siska, ya, contoh Siska ya. Siska itu runningnya di server berbasis Linux. Ya, dia jalan di server berbasis Linux. Saya install servernya pakai Nginx. Kenapa? Kenapa Nginx? Tadi di depan saya sudah bilang, Nginx sama Apache itu Apache makan RAM 200 mega, Nginx hanya makan RAM 4 mega. Nah, server kita numpang. Kalau numpang, berapa biaya yang kita keluarkan tergantung berapa resources yang kita pakai. Jadi kalau RAM-nya gede, CPU-nya berkor-kor, ya, tentu kita harus juga bayar lebih mahal. Bayar lebih mahal dampaknya juga ke pembiayaan. Nah, maka kita hitung optimalnya berapa kebutuhan kita. Oke, segini cukup. Untuk itu kita harus efisienkan di proses running aplikasinya. Maka servernya saya pakai Nginx. Ya, servernya saya pakai Nginx. Nah, di development, kalau saya pakai WAM, saya pakai SAM, berarti servernya apa? Ya, kalau saya pakai SAM, misalnya saya install SAM di komputer saya, berarti servernya apa? Halo?
Ada yang Apache, betul Roni. Ya, kalau saya pakai SAM berarti servernya Apache. Apa nggak bisa Pak? Nggak, bisa sih jalan, tapi kadang-kadang ada setting, ada konfigurasi yang tidak cocok. Gitu. Jadi ketika saya testing di Apache sudah normal, ya. Tapi ketika saya online kan, ternyata salah, beda. Paling sering kejadian begini. Saya pakai komputernya Windows, ya. Developer-developer yang sudah memang fokus pekerjaannya web developer biasanya nggak pakai Windows, mereka pakai Linux, ya. Tapi karena saya masih pakai ngajar, saya masih pakai kerjaan kantor, saya masih pakai development juga, maka saya bertahan pakai Windows. Nah, jadi sistem saya Windows. Windows itu kalau di komputer lokal tidak ada masalah security. Jadi dia anggap, bukan masalah security, masalah case sensitif. Ya, apa itu case sensitif? Huruf besar, huruf kecil. Nah, mungkin saya bikin nama file pakai huruf besar, kemudian belakangnya huruf kecil. Kalau di Windows itu tidak ada masalah, diabaikan. Mau huruf besar, mau huruf kecil, sama. Karena saya developnya di Windows, masalahnya tidak ada. Ya, masalahnya tidak kelihatan. Ya, file gambar saya ambil dari satu sumber, namanya gambar titik JPG. JPG-nya huruf besar. Ya, di dalam kode HTML-nya saya tulis file gambar titik JPG pakai huruf kecil. Kalau saya tes di Windows itu normal. Ya, karena tidak ada bedanya huruf besar huruf kecil. Tapi server kita ya yang running Siska misalnya itu berbasis Linux. Itu case sensitif. Jadi ketika saya tes di komputer saya normal, saya pindahkan ke server ya yang sudah online, gambar tidak muncul. Kenapa? Beda huruf besar, huruf kecil. Sepele, tapi itu bikin bingung, percayalah. Ya. Dua, bikin repot. Ya, mengganti satu-satu. Waduh. Ya. Jadi solusinya apa? Kita sebaiknya melakukan development, testing, dan production itu di server yang karakteristiknya sama. Itu challenge-nya. Ya, kita sebaiknya supaya pekerjaan kita efektif, efisien, kalau kita bekerja sebagai tim developer, maka ya kita harus bekerja pada server, ya, baik itu untuk development, untuk pengembangan di komputer kita, testing, production, itu konfigurasinya mestinya sama. Supaya kesalahan yang harusnya kelihatan di sini, itu langsung ketahuan. Bukan nanti pas dia online, baru kemudian kita kaget, loh kok nggak jalan. Kejadian paling sering karena saya developnya pakai Windows, online-nya pakai Linux, maka paling sering kejadian adalah case sensitif. Nama file yang berbeda huruf besar, huruf kecil. Lihat masalahnya ya. Masalah kedua, developer team. Developer team artinya lebih dari satu orang. Ya, kalau saya mengembangkan bersama tim beberapa orang developer, beberapa orang programmer, terus saya developnya pakai Windows, sementara teman programmer yang lainnya menggunakan Linux atau Unix atau sistem yang berbeda, ya ketika disatukan belum tentu sama. Ya, maka kita dianjurkan sebagai developer web itu memiliki sistem pada level development, pada level testing, dan pada level production konfigurasinya sama. Harusnya sama. Jadi solusinya apa? Ya,
Tidak mungkin kan saya development pakai SAM, ya, saya bikin SAM, Apache, MySQL, PHP, ya, lalu kemudian di production juga saya install SAM. Ya, pertama SAM itu untuk Windows, ya, ini pakai Linux, ya kan? Kemudian SAM itu tidak bisa untuk beban besar. Bisa kita bikin online dia, tapi kalau ketika bebannya besar, dia akan bermasalah. Nah, kalau gitu jangan pakai SAM. Kita menggunakan mesin virtual machine. Ting, yang baca WA tadi pagi langsung connect. Ya, yang sudah download langsung happy. Ya. Nah, kita akan menggunakan virtualisasi. Jadi kita bikin mesin virtual. Kalau misalnya target server kita, production di server production kita, server kita yang online itu pakai Unix, pakai Linux, maka di development kita menggunakan virtualisasi, ya, kita menggunakan mesin virtual yang menyerupai server production, ya. Kalau dia pakai Unix, pakai Linux di sana, ya kita bikin virtual machine pakai Linux. Supaya apa yang kita kembangkan di sini, apa yang kita lihat di sini, ketika dijalankan di production, dia tetap akan sama. Dalam tim, karena kita pakai virtual machine yang konfigurasinya sama, maka kita sama-sama mengerjakan dalam lingkungan yang kira-kira sama. Itu virtual machine. Nah, virtual machine yang populer untuk digunakan sekarang itu adalah Docker. Docker. Bukan kerjaan di toilet ya, bukan. Docker. Oke? Nah, cuma memang kendalanya meng-setup Docker itu kadang-kadang sukses, kadang-kadang gagal, ya. Tapi sebenarnya tidak susah-susah amat, ya. Dan harusnya sih Docker itu dirancang untuk berbagai platform. Dia bisa di Windows, dia bisa di Linux, dia bisa di segala macam. Bahkan server Siska itu dia berjalan di atas Docker, ya. Dia berjalan di virtual machine. Jadi kalau kalian akses www.karisma.cid, sekarang lagi down, kalian akses Siska Karisma CID, kalian akses alumni Karisma CID, itu kelihatan mereka berjalan di server yang berbeda. Ya, seolah-olah berada di server yang berbeda, walaupun IP address-nya sama. Ya, kalau misalnya ada gangguan di satu server, di salah satu layanan itu, yang lainnya nggak ikut mati. Kenapa? Gangguan hanya terjadi di satu mesin virtual saja. Jadi tinggal mesin virtual itu yang saya matikan, bikin ulang, running lagi dia. Ya, itu Docker. Itu mesin virtual. Jadi sebenarnya Docker itu prinsipnya virtualisasi. Ya. Oke. Ini yang akan kita, mudah-mudahan masih cukup waktunya nih, waktu kita tinggal 30 menit. Saya berharap Anda sudah download ya Docker-nya. Udah? Docker Toolbox. Ada Docker Docker Desktop, tapi saya tidak anjurkan pakai itu karena Docker Desktop itu dia tidak mau pakai dia tidak bisa pakai virtual machine. Jadi kalau di komputermu virtualisasinya harus dimatikan. Ya, virtualisasinya harus dimatikan lewat BIOS, rumit itu, ya. Mesti masukkan mesti masuk ke BIOS, kemudian matikan VTX, ya, matikan VTX-nya, baru bisa install Docker Desktop, ya. Itu sebenarnya untuk Windows 10, ya. Katanya sih lebih nyaman, tapi saya pernah pakai, enggak juga lah, ya.
Masalahnya adalah dia nggak bisa kalau VTX-nya enable. Ya, VTX itu setting di BIOS, ya, virtualisasi oleh prosesor. Nah, kalau VTX-nya enable, Docker nggak mau jalan. Masalahnya, Anda mungkin sekarang lagi belajar mobile programming, ya. Anda mungkin sekarang belajar mobile programming yang pakai apa lagi namanya? Virtual machine juga, pakai apa? Virtual device, ya kan? Untuk lihat Android misalnya, ya pakai virtual device. Nah itu virtual device harus pakai VTX. Jadi kalau Anda mau pakai Docker desktop, matikan VTX. Tapi ketika Anda mau jalankan virtual device di Android Studio misalnya, VTX-nya harus dihidupkan. Repot kan keluar masuk apa? Keluar masuk BIOS, ya setting BIOS di depan laptopmu. Nah, karena saya masih sering bikin aplikasi Android, saya butuh VTX dan saya juga masih bikin aplikasi web. Jadi Dockernya saya pakai Docker Toolbox. Itu yang saya minta Anda download tadi pagi. Sudah download? Sudah install. Silakan kalau belum diinstal, silakan diinstal. Kita coba saja dulu. Nanti kalau ternyata ada yang bermasalah, karena dari pengalaman yang lalu tidak semuanya berhasil, ada masalah di masing-masing laptop, berarti yang Docker terpaksa pakai SAM saja, oke lah, nggak apa-apa. VBox-nya tidak bisa terbuka maksudnya? Itu walaupun misalnya virtual box-nya kita install sendiri, yang penting duluan virtual box-nya, itu bisa bisa kok jalan kok. Ya, Oracle Virtual Machine. Coba update William, coba update. Itu kan virtual box. Kalau kita jalankan satu kali, terus nanti ada update-nya dia kasih tahu. Nah, coba diikuti saja. Ya, ikuti saja untuk update. Yang lain gimana? Waduh, di saya melambat nih. Yang sudah download, sekarang coba Anda install, Anda jalankan. Ya, mungkin ya kalau misalnya belum ada virtual box, ya update saja, ya update saja, tidak apa-apa. Oke, silakan saya tungguin yang sudah download segera install.
Kalau ada pesan update, update saja. Itu biar lagi jalan, terus Anda update, nanti dia matikan sendiri, nanti habis update dia langsung jalan lagi. Anda silakan install ya, Anda silakan install, sambil saya ada sedikit yang saya harus kerjakan, jadi saya tinggalin sebentar.
Sorry, saya tempat tinggalkan cukup lama. Tunggu, saya tunjukkan dulu bagaimana kalau dia sudah terbuka. Sudah lihat ikan pausnya? Sudah lihat layar ini? Ya, blur di saya. Yang saya tanya, Anda sudah lihat atau belum? Nanti kalau di sini saya bisa besarkan. Sudah lihat gambar ikan paus itu? Sudah. Oke, berarti selamat, Anda sudah menginstal Docker. Tapi Docker itu baru sistem virtualisasinya, belum servernya. Ya, belum servernya. Ntar ini sepertinya saya bisa sampai jam 12 boleh? Paling lambat. Oh ya, catat IP address-nya ya. Anda lihat IP address di sana? Lihat IP address di sana? Bukan, di kamu, di layar Dockermu, Docker Toolbox-mu. Ini aplikasinya Docker Toolbox ya. Masing-masing Anda punya ya. Kalau sudah berhasil install, udah lihat gambar ikan paus ini. Nah, lihat yang ini nih. Ini IP address. Artinya, kamu sekarang punya virtual machine, punya sebuah komputer, ya, komputer baru di dalam komputermu, ya, dengan IP address 192.168.99.100. Itu dicatat ya. Sebenarnya kalau window ini ditutup, kemudian muncul lagi, itu apa lagi namanya? Muncul lagi tuh. Apa kalau window ini ditutup, kemudian kamu masuk lagi, buka lagi, nanti dia muncul lagi. Selalu ada itu. Sudah? Tunggu, saya coba bagaimana supaya tidak terlalu kabur ya. Bentar. Ini saya bikin window. Bisa dibaca tulisan saya? Oke, kabur, oke. Mudah-mudahan nanti, aduh, saya harus
merekam merekam offline sebenarnya supaya kualitasnya bagus. Sabar ya, saya mau konfigurasi lagi. Oke, saya mau tunjukkan dulu bagaimana kita mau menginstalasi satu server. Ya, tunggu, saya lihat dulu, saya punya Docker PS. Apa yang saya ketik? Anda bisa baca apa yang saya barusan ketik? Kabur, aduh. Ini udah kebaca ya? Enggak. Aduh. Oke, yang saya ketik ini Docker PS, ya. Docker PS itu perintah untuk melihat virtual machine yang sudah terinstall, server-server virtual yang sudah terinstall yang sudah jalan di komputer saya, ya. Jadi kalau ini saya enter, ini sekarang sudah jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 host virtual yang saya bikin di komputer saya. Ya, ini ada Nginx, ada LAMP. Ya, oh ternyata LAMP saya masih pakai Siska. Ya, sorry, Siska itu ternyata masih pakai LAMP. Ya, kalau Anda bisa lihat ini, bentar. Saya besarkan fontnya coba ya. Apakah ini lebih jelas? Bisa dilihat? Oke. Oh, ini fontnya besar. Anda nyaman di saya sebenarnya. Masih sama. Nah, saya coba lagi ya. Ini gimana? Tunggu. Ini kelihatan Mi? Coba saya ketik ini Docker pool. Docker pool. Apa yang saya ketik? Bisa kebaca?
kabur lagi. Harusnya diikat ya biar nggak kabur. Coba Anda ketik ini. Saya tulis di apa? Anda ketik ini di Dockernya masing-masing ya, di Docker toolbox-nya masing-masing. Itu nanti dia akan melakukan download itu. Ya, jadi Anda mesti sabar nunggu. Misalnya saya Docker pull Vaurialam. Sebenarnya di saya sudah ada. Kalian aja, saya nggak usah karena saya sudah punya Vaurialam. Pak, William itu memang harus dipastikan virtualisasinya aktif, William. Jadi masih di BIOS dan pastikan itu aktif. Saya nggak ada cara, nggak ada tips kalau masalahnya itu. Ya, jadi mesti dicek baik-baik. Cari manualnya laptopmu untuk pastikan bahwa itu jalan gitu. Itu bagaimana mengaktifkannya. Kalau ya yang menggunakan virtualisasi juga, misalnya kayak di pemrograman ya. Nah, kalau memang sekarang AMDV-nya tidak jalan untuk Docker, berarti William bisa coba install Docker Desktop. Ya, install Docker Desktop. Itu tidak butuh AMDV. Oke, sambil mungkin sudah ada yang coba Docker pull, tapi karena waktunya kayaknya udah nggak keburu. Di Classroom, ya di Classroom untuk praktikum, jadi ada kelas praktikum pemrograman web.
ya. Itu belum lengkap, saya belum isi semuanya, jadi memang masih berantakan, ya. Tapi di situ saya sudah taruh apa lagi? Di situ saya sudah taruh satu tutorial, ya. Mudah-mudahan memadai untuk Anda ikuti. Sambil nanti saya coba revisi supaya lebih rapi. Hanya dari segi isi sebenarnya sudah memadai. Tapi Anda bisa coba-coba ikuti jalannya supaya Anda bisa install satu virtual host dulu. Ya, satu virtual host dulu. Bukan satu virtual host, satu kontainer, ya, satu kontainer. Virtual hostnya cuma satu. Jadi Docker itu prinsipnya, Docker itu sendiri virtual machine, ya. Kemudian di dalamnya kita akan bikin kontainer yang sebenarnya itu juga virtual machine. Jadi virtual machine di dalam virtual machine. Cuma kontainer di dalam Docker itu biasanya nggak disebut virtual machine, dia cuma disebut kontainer. Nah, di tutorial yang saya taruh di Classroom, ya, itu ada step by step, ada kode untuk menjalankan. Anda coba dulu, nanti kalau ada masalah coba, ya, di WA boleh, di grup WA boleh. Oke? Atau share filenya di grup WA, ya. Oke, filenya saya sudah taruh di grup WA, silakan Anda lihat. Kalau bagian instalasinya sudah, berarti sudah selesai, tinggal masuk ke bagian untuk penyiapan kontainernya. Ya, di situ ada setup untuk traffic, kemudian setup untuk portainer, kemudian satu kontainer untuk web server. Ya, kita biasakan istilah kontainer. Nanti hari ini apa? Selasa, ya. Selasa depan kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan Selasa depan sudah bisa pakai untuk praktikum, ya, praktikum modding, bikin kode program. Oke? Ya, silakan Anda coba ikuti program, saya belum sebut itu tutorial karena itu bikinnya buru-buru. Jadi belum ada cuman potongan-potongan langkah yang mesti Anda kerjakan, ya. Oke. Nanti kalau ada masalah silakan kasih tahu di grup WA supaya kita carikan solusi, ya. Untuk hari ini itu dulu. Anda silakan untuk jalankan, ya, tutorial yang instalasi Docker yang saya share. Oke. Atau nanti saya bikinin video kalau sempat. Oke, saya kira untuk kelas kita hari ini cukup dulu. Nanti kalian silakan coba dulu jalankan petunjuk yang saya berikan, ya, di Classroom atau di grup WA. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah siap untuk bikin program server side. Ya, kita akhiri ya sesi ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu di praktikum minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.